Baik, kelihatan ikhlas kalian ya. Masih proses, Ustaz. Oh iya, Sudah, Ustaz. baik. Di bait ke-73 wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida'i wa hiya tuqsamu idzan salasatan tamun wa kafin wa hasan wa hiya lima tamma fa illam yujadi ta'alluqun aw kana ma'nan fabtadi فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. Empat bait ini sangat penting Ustaz sekalian. Beliau mengatakan wa ba'da tajwidika, setelah Anda mentajwidkan lil hurufi huruf. Maksudnya di sini setelah Anda membaca, menguasai tajwid dalam membaca Al-Quran. Sudah menguasai tajwid dari awal sampai akhir, tuntas gitu ya. Jadi maksudnya lil huruf di sini semua huruf Al-Quran. Ya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan semua hukumnya yang muncul ketika huruf bertemu huruf yang lain. Ya. Harokat bertemu harokat yang lain. Huruf bertemu huruf, ya. Tentu ketika qaf bertemu alif menjadi panjang nih. Ya. Jim bertemu alif, ja menjadi panjang, bertemu hamzah lagi menjadi mad wajib mutasil. Itu semua hukum huruf. Idza jaa misalnya. Nah, semua sudah kita kuasai, bahkan sudah kita praktekkan gitu ya. Termasuk bacaan-bacaan yang khusus ya. Ini Afan kamera belum dibetulkan ini ya. Jadi masih belum kelihatan ya. Afan. Ya. Jadi semua hukum setelah kita kuasai semua, kita praktekkan sampai yang bacaan khusus ya. Apakah itu imalah, tasil, ismam ya, dan lain-lain itu, bahkan bahkan bacaan-bacaan yang di luar kaidah ya, eh, mulai dari idharnya, dunya, sinwan, qinwan ya, bacaan yang juga hanya satu dua tempat dalam Al-Quran. Semua sudah kita kuasai, jadi hukum tajwid dari A sampai Z kurang lebih begitu ya. Sudah dipahami, bisa dipraktekkan. Ya. Ada satu lagi, ya, saat sekalian yang harus kita kuasai, yaitu la buddha min ma'rifati. Anda harus mengetahui al-wuqufi, waqaf, walibtidai, dan ibtida. Jadi di sini komanya atau titiknya di kata ibtida. Setelah kita menguasai tajwid keseluruhan, kita pun harus menguasai wakaf, berhenti. Ya. Ketika kita berhenti, ya, eh, di mana kata yang kita pilih untuk berhenti. Inna Allah la yastahyi an yadhriba matalan, misalnya, untuk kita tahu ya, di mana berhentinya. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim, ya. Kita berhenti di situ ya. Tentu tidak berhenti di sawaun misalnya. Sawa misalnya ya. Jadi yang kita berhentinya di kata yang tepat, memilih kata yang tepat. Kemudian walib tidak, dari mana memulai kembali. Ya. Memulai kembali dari kata yang tepat pula. Sawaun alaihim, dari situ. Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Kita tidak memulainya dari alaihim a'adzartahum, tapi dari sawaun. Harus begitu, harus tahu ini. Dan Ustaz sekalian, ini sangat penting ya. Karena kalau kita berhentinya salah di kata yang tidak tepat, atau ya, dan atau memulainya kembali dari kata yang tidak tepat, maka ini akan bisa merubah makna ayat yang kita baca.
Ya. Jadi sekali lagi, kalau berhentinya tidak tepat, makna yang kita baca bisa salah. Ya. Contoh, na'udzubillah, innallaha la yastahyi. Itu kan artinya Allah tidak malu gitu ya. Padahal ada kelanjutannya. Innallaha la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya. Nah, kalau berhentian di situ kemudian langsung innallaha la yastahyi an yadhriba, maknanya tidak nyambung. Atau yang sering dicontohkan yang lebih mudah adalah fawailul lil musallin. Itu bedanya dia di akhir ayat. Ya. Maka masih mungkin berhenti meskipun kalau maknanya itu juga tidak tepat. Nah, kehancuran kepada orang-orang yang sholat gitu ya. Ayat berikutnya baru alladzina hum an salatihim sahun. Kalau ini di tengah ayat maka tidak boleh berhenti. Wah sekalian, Ustaz sekalian, tapi dia menjadi boleh karena di akhir ayat. Nah, itu hukumnya sendiri itu ya. Tapi dari sisi makna tadi tidak nyambung, ya. Begitu pula ketika kita memulai kembali, ya, jika memulainya tidak tepat, maka maknanya juga bisa berubah. Ini persis dengan bahasa kita sebetulnya, bahasa Indonesia. Kita baca satu tulisan yang agak panjang, kalau kita berhentinya tidak tepat, orang bisa salah paham. Kurang lebih sama itu. Ya. Hanya kalau bahasa Indonesia tentu kita sudah paham, ya. Karena kita ngerti isinya, kandungannya, kita ngerti pula otomatis. Ngerti di mana berhenti, di mana memulai kembali. Ya. Sementara kalau bahasa Arab atau Al-Quran, maka bersyukur banget ketika kita paham, ya, kandungan dari ayat-ayat yang kita baca. Insya Allah berhentinya sudah aman. Gitu ya. Memulai kembali juga aman. Bisa langsung dari mana memulainya, berhentinya di mana ketika paham bahasa Al-Quran. Meskipun pasif, gitu, yang paham saja ngomongnya belum terlatih misalnya, itu sudah sangat bersyukur. Sekaligus di sini ya Ustaz sekalian, maka sangat beruntung ya, sangat bersyukur dengan nikmat yang sangat besar kalau kita paham bahasa Al-Quran. Bahasa Arab itu sangat nikmat yang sangat-sangat besar. Selain kita bisa berhenti dengan baik, memulai kembali wakaf dan ibtidak dengan baik, kita akan nyambung juga dengan Masya Allah ya, pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung di dalamnya. Dan itu lebih memudahkan kita untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran. Jadi kita setiap hari itu mendengar ya Masya Allah dan paham petunjuk mau'izah, nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peluang kita untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran itu lebih besar dibanding saudara-saudari kita yang tidak memahami bahasa Al-Quran. Semua udah paham kayaknya nih bahasa Al-Quran ya, meskipun tadi pasif ya. Alhamdulillah bersyukur. Ya. Kalau yang bicara itu kan kaitannya dengan bahasa Arab secara umum ya. Kalau bisa juga bagus ya, bisa aktif. Tapi minimal bisa pasif itu adalah nikmat yang sangat besar. Ya, setiap hari kita akan mendapatkan penguatan ya, ruhiyah, maknawiyah, bahkan fikriyah. Ya. Bahkan nanti manfaatnya sampai jasadiyah. Kalau ruhiyah, mental, jiwa, hati kita kuat, itu pengaruh kepada jasmani fisik juga itu ya. Jadi ini nikmat yang sangat-sangat besar, namun banyak orang yang belum tertarik gitu ya, atau belum Allah berikan. Tertarik sih semua orang, mungkin semua orang Islam ya, tertarik tapi belum mendapat kesempatan untuk memahami secara langsung. Sekaligus saat sekalian ini juga menjadi hadiah terbaik ya, untuk putra-putri kita, anak-anak kita atau murid-murid kita itu ya. Murid-murid kita itu kalau kita berikan kemampuan dasar bahasa Al-Quran minimal tadi pasif itu adalah
anugerah atau hadiah terbaik untuk mereka. Karena mereka sangat membutuhkan pesan-pesan nasihat-nasihat dari Allah. Mau'izatum mir rabbikum dalam ayat Al-Quran yang insya Allah setiap hari mereka baca. Maka saya sering mengajak teman-teman ya, teman-teman bagus anak-anak kita diajarin bahasa Inggris, bahkan bahasa Mandarin sekarang ya, atau bahasa yang lain bagus banget itu. Tapi aulawiyahnya, prioritasnya jangan sampai mereka sudah belajar bahasa Inggris dan lainnya padahal belum belajar bahasa Al-Quran. Ya, sayang gitu ya. Sayang, karena fasilitasnya itu lebih bermanfaat bahasa Al-Quran, bahasa Arab dibanding bahasa-bahasa yang lain. Masya Allah. Nah, salah satunya di sini, kalau kita membaca Quran itu bisa langsung berhenti dan wakaf dengan baik selain tadi menangkap pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya pendahuluan Ustaz sekalian. Nah, tidak berlebihan kalau kita menyimpulkan bahwa 50% dari tatanan aturan membaca Al-Quran adalah tajwidnya. Ya. Tajwid itu 50% kalau bahasanya Ibnu Jazir kan begitu. Setelah tajwid, wakaf. Ya. Nah, 50%-nya lagi adalah wakaf dan ibtidak ini. 50%-nya adalah wakaf dan ibtidak. Jadi sangat-sangat penting. Kemudian tentu di masyarakat, ini yang juga penting kita ketahui, tentu sebagian besar masyarakat kita itu belum paham bahasa Al-Quran. Mungkin termasuk murid-murid kita. Ya. Padahal ini sangat penting. Begitu. Nah, bagaimana solusinya? Ya. Solusinya untuk masyarakat umum, ya Alhamdulillah di Mushaf Al-Quran itu sudah diberikan tanda baca atau tanda wakaf dan ibtidaknya. Ya, di Mushaf baik Mushaf Madinah, standar Madinah maupun standar Indonesia sudah diberikan tanda-tanda wakaf yang cukup lah insya Allah. Nah, ketika membacanya dengan normal dalam artian sudah lancar atau bahkan agak lancar begitu ya. Kemudian nafasnya juga tidak ada gangguan, tidak ada gangguan pernafasan standar gitu ya. Insya Allah sampai tanda wakaf yang ada itu kuat. Ya, insya Allah sampai tanda wakaf yang ada itu kuat. Ya, nanti memang akan menjadi kebutuhan berikutnya, butuh solusi berikutnya ketika salah satu dari kelancaran atau nafasnya ada kendala atau ada gangguan. Membacanya terbata-bata misalnya, ya, kadang-kadang nafasnya sudah habis karena membacanya pelan-pelan banget, belum sampai tanda wakaf. Nah itu ada kejadian yang nanti perlu kita carikan jalan keluarnya. Atau membacanya lancar, tapi nafasnya agak berat atau ada kendala itu. Ini jarang ya. Ada gangguan pernafasan karena sakit atau dan lain sebagainya. Misalnya mohon maaf kalau sama ya orang yang ada sakit asma seringkali nafasnya cukup berat. Nanti ada solusi sendiri tentunya. Ya. Jadi kalau yang kedua ini agak jarang ya orang yang terganggu nafasnya itu banyak tapi jarang dibanding orang yang kurang lancar. Yang banyak ini ya, orang membacanya kurang lancar padahal nafasnya normal. Nah, di situ butuh solusi yang banyak karena tadi ya dalam setiap membaca Al-Qur'an seringkali selalu tidak sampai ke tanda wakaf yang ada. Nah, ini keadaan ya. Kemudian Ustaz sekalian para ulama membagi hukum wakaf dan ibtidak dalam kondisi standar ya. Bacaannya lancar, nafasnya aman gitu ya. Dibagi menjadi dua secara umum, ini tambahan belum ada di sini ya. Perlu kita ketahui, wakaf itu terbagi menjadi dua. Ada wakaf yang kita irtirori, ya. Kita harus ambil nafas terpaksa, nggak ada pilihan lain, harus ambil nafas.
Ya, contohnya ketika ayatnya panjang, nafasnya habis kan harus berhenti itu untuk ambil nafas. Itu namanya ittirori. Ya, mau nggak mau harus berhenti. Atau yang kedua, kita nafasnya panjang, ya, mau berhenti bisa, mau lanjut juga kuat. Itu namanya wakaf yang pilihan atau ikhtiyari. Mungkin sudah biasa mendengar ini ya, al-waqfu al-ittirari, al-waqfu al-ikhtiyari. Nanti ada pembagian-pembagian lain yang eh, kalau kita mendalami boleh aja. Tapi yang terpenting ini, ittirari dan ikhtiyari. Terpaksa harus berhenti. Yang kedua, ya boleh berhenti kalau mau lanjut juga boleh. Peluangnya ada. Yang kita bahas pada pagi hari ini, yang dibahas oleh Imam Ibnu Jazari dalam 4 bait ini adalah yang kedua, al-ikhtiyari, ikhwas sekalian. Wakaf yang kita boleh milih. Mau berhenti, silahkan. Mau lanjut, silahkan. Itu yang kita bahas. Dan wakaf di sini, wahia tuqsamu idan, dibagi menjadi 3. Ya. Salah satan. Wakaf yang ikhtiyari itu ada 3. Beliau bagi. Yang pertama, tamun, wakaf tam, wakafin, wakaf kafi, wahasan, dan wakaf hasan. Al-waqfu al-hasan, al-waqfu at-tam, al-waqfu al-kafi. Ada 3 ya. Tam dari maknanya juga kita sudah paham, sempurna, kafin cukup, hasan bagus. Wahya wakaf itu 5 tamma pada kata yang sempurna. Jadi wakaf ini semua pada kalimat yang sudah sempurna maknanya. Jadi bisa dipahami. Saya mau makan. Saya mau makan nasi goreng. Itu kan paham. Saya mau, bahkan kalau ada sebelumnya sudah paham. Saya mau. Ketika ada yang menawarkan mau pulpen baru tidak, hadiah, langsung menjawab saya mau. Itu langsung dipahami. Itu berarti sudah cukup. Kalau datang-datang kita ketemu orang kemudian bilang saya, kan maksudnya apa ini, saya nggak, orang nggak ngerti, bahkan saya mau juga nggak tahu maunya apa, orang tidak ada pembahasan sebelumnya ya. Jadi pembahasan wakaf ini terkait dengan makna bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, harus kalau kita berhenti ngomong itu harus yang sudah bisa difahami maksudnya. Kalau tiba-tiba kita datang ngomongnya saya mau makan, orang ngerti gitu ya. Kalau kita datang kita ngomong saya mau, itu nggak ngerti. Atau ditanya siapa yang sudah makan, saya, udah orang ngerti, udah satu kata orang sudah paham. Nah di sini disesuaikan dengan banyak hal ya, dengan siapa kita bicara, ada pendahuluan atau tidak dan lain sebagainya. Nah Al-Quran juga begitu ya sekalian. Ya. Jadi ada kata yang singkat tapi kemudian bala misalnya. Dengan kata bala atau kalla, orang udah maknanya udah bisa dipahami karena ada cerita sebelumnya gitu. Tapi kadang-kadang ada ayat panjang ya, tapi belum bisa dipahami. Ya, misalnya ya banyak ayat ya yang ayatnya panjang, tapi bahkan akhir Al-Fatihah ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu kan panjang ya. Misalnya kita harus berhentinya di mana, harus pas persis dengan tadi bahasa Indonesia. Wahya 5 tamma. Ini bisa dipahami ya Mas kalian. Harus dalam kata yang sudah sempurna maknanya. Kemudian kata atau kalimat yang sudah sempurna maknanya itu fa'illam yujadi ta'alluqun. Kadang-kadang masih nyambung. Ya.
terkait dengan kata atau kalimat setelahnya. Ya. Jadi kalau masih terkait dengan kata setelahnya, maka itu aukana maknan. Ya. Nah, terkait itu ada dua macam. Secara susunan kata-katanya, ya, saya mau makan di. Ini kan di, kan ini keterangan di mana, misalnya di kelas, di kamar, di meja makan, gitu ya. Maka kata-kata di meja makan, kata-kata di meja makan itu nyambung dengan saya mau makan. Saya mau makan di meja makan misalnya. Ini satu contoh saja ya dalam bahasa kita. Tentu kata di meja makan tidak mungkin terpisah dari susunan kata sebelumnya, saya mau makan. Saya mau makan sudah bisa dipahami. Meskipun kita nggak ngomong di meja makan, ketika kita ketemu orang atau orang ngomong kepada kita, saya mau makan, udah selesai itu kata, kalimat. Tapi ada sambungannya, yaitu di meja makan. Ini namanya ada kaitannya dengan secara kata, susunan kata-kata, dan kandungan. Au kana maknan, atau terkait dengan hanya maknanya saja. Saya mau makan. Makan itu kalau di taman enak, misalnya begitu ya. Ini makan itu kalau di taman enak, orang udah paham juga. Saya mau makan paham juga. Tapi kalau disambung, saya mau makan. Kalau makan di taman itu enak. Ya, secara kandungan maknanya itu terkait. Tapi susunan kata-kata bisa dipisah. Ya, karena tidak ada keterangan seperti tadi di meja makan itu beda, di taman itu beda dengan makan itu kalau di taman enak. Mungkin mudah dipahami ya Mas sekalian. Nah, di sini dalam Al-Qur'an tentu butuh perasaan yang lebih. Dalam bahasa Indonesia saja yang kita sudah biasa gunakan kadang-kadang butuh rasa ya untuk menentukan ini terkait atau tidak. Ini kata pertama, kalimat pertama dengan kedua terkait apanya? Apakah susunan kata-katanya atau bahkan hanya maknanya saja? Nah, ini perlu pemilahan-pemilahan. Nanti kalau kita sudah tahu bisa membedakan, dua-duanya boleh memulai bab tadi. Yang pertama tadi ya ada 3, matamma, yang sudah sempurna tidak terkait. Ini memang katanya, kalimatnya maksudnya sudah sama sekali tidak terhubung dengan kalimat sebelumnya. Saya mau makan. Ya, selesai. Kemudian, Bapak bawa sabun nggak ya? Misalnya begitu ya. Kan temanya udah lain itu. Saya mau makan, selesai. Kemudian tema lain, Bapak bawa sabun nggak ya? Ya, mungkin sudah mau mandi begitu ya. Nah, ini benar-benar tidak terkait. Itu namanya sempurna tidak terkait. Yang kedua tadi, saya mau makan. Makan di taman itu enak. Terkait tapi kandungannya, maknanya. Yang ketiga, saya mau makan di taman. Nah, ini terkait secara susunan kata-kata. Bisa dipahami ya. Yang pertama yang tidak terkait sama sekali itu disebut tam, sempurna. Misalnya, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu sempurna. Tidak terkait dengan ayat berikutnya. Kata ayat kelima surah Al-Baqarah ya. Alif Lam Mim sampai kelima. Ayat keenam itu innalladzina kafaru, sudah beda banget, beda tema itu ya. Ini namanya apa? Tam. Yang kafi, yang sempurna tapi terkait maknanya ya, itu misalnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, itu terkait
ya, atau ya nanti contoh-contoh kita lihat lah dalam Al-Qur'an ya. Itu terkait secara makna. Kemudian lafdzon terkait dengan apa namanya? Susunan kata-katanya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya kan? Alhamdulillah. Sempurna. Tapi Rabbil Alamin itu susunan katanya, bangunan katanya terkait dengan Alhamdulillah. Nah, ini namanya terkait secara susunan kata atau lafzon. Kalau tadi maknan, ya lafzon. Nah, di sini disebut fattamu fal kafi wal fal hasan. Yang terkait dengan maknanya itu namanya waqaf hasan. Kemudian beliau sampaikan di ayat bait ke-76, walafdhon famna'an. Kalau kaitannya termasuk susunan kata-kata, ya tadi alhamdulillah rabbil alamin famna'an, maka tidak boleh berhenti. Alhamdulillah harus rabbil alamin. Nanti ayat yang lain panjang banyak. Illa ru'usal ayat, kecuali kalau di akhir ayat. Ya. Kalau di akhir ayat, meskipun masih ada kaitan secara makna, secara lafaz, susunan kata-kata, maka jawis, maka boleh juga namanya di awal ayat. Nah, contohnya tadi, fawailul lil musallin. Boleh berhenti, alladzina hum an salatihim sahun. Karena alladzina itu terkait dengan sifatnya al-musallin. Kalau tidak di akhir ayat, kita tidak boleh berhenti. Karena wakaf ini wakaf hasan. Bolehnya di akhir ayat saja. Fal hasan, maka wakaf hasan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sekalian ya. Jadi kita coba lihat yang lebih jelas contoh-contoh yang ditulis oleh syarah daripada kitab ini. Nah ini waktu tamu dan penjelasannya tadi ya. Contohnya yang tam udah jelas ya tadi, contoh yang paling gampang surah Al-Baqarah ayat 5. Kemudian kita lihat Al-Kafi yang cukup. Tapi maknanya berkait dengan kata sebelumnya. Contohnya di sini wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil lail waqtam. Wa bil lail ini beliau contohkan waqaf tam. Kalau tadi saya mencontohkan alladzina yu'minuna bil ghaib ya. Kemudian al-waqfu al-hasan. Dia contohkan di sini alhamdulillahirabbil alamin. Lillah di sini sudah benar ya, sama yang tadi saya contohkannya. Kemudian secara bangunan kata-kata itu terkait dengan kata sebelumnya. Sebelumnya dan setelahnya. Bahkan ayat berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini dikelompokkan oleh beliau sebagai yang hasan. Karena Ar-Rahman ini terkait dengan Rabbil Alamin. Maliki dan seterusnya. Ya. Ini boleh karena akhir ayat, Ustaz sekalian ya. Dan nanti ada hadis ya. Ada contoh dari Rasulullah berhenti tanpa disambung ya. Lebih afdol. Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah berhenti pada setiap akhir ayat itu bagus, termasuk fawailul lil musallin itu juga lebih baik kita berhenti di akhir ayat. Meskipun maknanya terkait dengan alladzina hum an salatihim sahun. Jadi khusus untuk akhir ayat ada dua di sini yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama afdolnya waqaf. Ya.
Yang kedua, wakaf hasan pun boleh berhenti di akhir ayat. Kemudian, nah pembagian yang keempat adalah wa ghairu ma tamma qabihun walahul waqfu, kembali ke nas ya. Oh, masih ada dua lagi, saya lupa tadi. Wa ghairu ma tamma qabih, ayat bait ke-77, dan yang tidak sempurna artinya berhenti pada kalimat atau kata yang maknanya belum sempurna. Qabih maka itu buruk, ya, disebut waqaf qabih, ya. Walahul waqfu muqtarran, dan dalam kondisi itu, kondisi maknanya belum sempurna, maka boleh berhenti muqtarran karena terpaksa. Ya, contoh tadi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sungguhnya orang-orang kufar itu sama aja bagi mereka. Itu kan kita belum bisa memahami apa maksudnya. Sama saja bagi mereka. Apa yang sama? Sungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kita bahasa Indonesia ini tidak bisa kita pahami. Kemudian kalau kondisi seperti itu, nafasnya habis misalnya, walahul waqfu muqtarrun, ya terpaksa berhenti, wa yabda qablahu, dan memulai lagi qablahu dari sebelumnya. Nah, di sini nanti ada pembagian berikutnya yang ini jarang dibahas ya, Ustaz sekalian. Namanya al-ibtida, memulai kembali, itu juga dibagi sama tiga. Ada ibtida yang tam, ibtida yang kafi, ada ibtida yang hasan, ya, ada ibtida yang qabih. Ya, karena ini jarang dibahas ya, maka yang penting kita mengetahui pembagian wakafnya saja. Tapi yang perlu diketahui pula adalah ibtidanya, mulainya lagi dari mana. Dan yang sering terjadi dalam murid-murid kita, mudah-mudahan kita tidak ya, berhenti sih lebih mudah, berhenti di mana itu lebih mudah. Tapi yang lebih sulit adalah dari mana memulai kembali. Maka ini pun yang paling banyak ditanyakan. Mungkin antum pernah ditanya juga tentang ini ya. Nah, Imam menjelaskan wa yabda qablahu, karena dari mana memulai kembali ini juga mutlak perlu memahami ayatnya. Karena kalau tidak paham ya nggak bisa. Sama dengan bahasa Indonesia, kalau orang tidak ngerti bahasa Indonesia, bisanya bahasa Jawa ya nggak ngerti, atau bahasa daerahnya misalnya tidak belajar bahasa Indonesia, ya tidak bisa berhentinya di mana, apalagi memulainya dari mana. Nah, bahasa Al-Quran juga sama. Maka memang kita butuh sebetulnya, kalau yang terbaik itu murid-murid kita atau tadi putra-putri kita itu punya dasar-dasar bahasa Arab meskipun pasif, sehingga bisa berhenti dan memulai dengan enak. Terakhir beliau berpesan, walaisa fil Qur'ani min waqfin yajib. Dalam Al-Qur'an itu tidak ada wakaf yang wajib. Wajib seperti wajibnya sholat, wajibnya wudhu, tidak. Wala haram, atau juga tidak ada yang haram berhenti. Seperti haramnya minum khamr misalnya, tidak juga. Tapi ada itu karena ghairu ma sabab malahu sabab, kecuali ada sebabnya. Ya, kenapa ini wajib berhenti? Ya, sebabnya itu adalah juga tadi kembali ke makna. Kalau kita sambung, maka maknanya berubah. Ya, maka kita harus berhenti. Ada beberapa ayat yang ditandai dengan mim. Ya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan seterusnya nanti di sana ada, dan banyak ayat lain. Harus berhenti ya. Karena kalau disambung itu maknanya wa qalatil yahudu yadullahi maglulah misalnya. Itu ada mem di sana, harus berhenti. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Ngomongnya sampai di situ. Kalau disambung jadi malah tidak bisa dimaknai. Ya, ghullat aidihim wa lu'inu bima qalu. Itu nggak boleh disambung, maka harus berhenti. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah.
orang Yahudi bilang tangan Allah terbelenggu. Kalau disambung eh, dibelenggu tangan mereka. Hullat aidihim itu kan bukan kata-kata mereka, itu sesungguhnya adalah firman Allah. Jadi beda, yang ngomong, yang bicara beda. Kalau yang pertama, yatullahi maglulah itu ungkapan orang Yahudi, kalau hullat aidihim itu firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu disambung jadi nyampur gitu ya. Maka di situ menjadi wajib berhenti karena ada sebab, yaitu maknanya menjadi tidak sempurna kalau disambung. Itu maksudnya ghairu ma lahu sabab, atau sebaliknya berhenti, ya kalau berhenti malah jadi maknanya nggak bisa difahami, ya ala inna auliya Allahi, berhenti di situ misalnya inna auliya Allah la khaufun alaihim, ya nggak boleh berhenti, karena kalau berhenti malah tidak bisa difahami. Itu contoh ya. Jadi tidak ada yang wajib, tidak ada yang haram, kecuali ada sebabnya, bisa berubah maknanya. Itu ya Pak sekalian bahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan jelas ya. Dan memang ini butuh pendalaman, penghayatan. Barakallahu fikum. Ya, Masya Allah, jazakallah khair pada Ustaz. Pada Ustaz semuanya, Pan, apa kita buka sesi pertanyaannya? Padahal, apakah ada yang ingin ditanyakan, Ustaz? Ustaz Zainul, Ustaz Baharudin, Ustaz Khairul Umar, Ustaz Jafarudin. Apa tadi terputus, Sat? Oh ya, ada yang ingin ditanyakan, Ustaz? Izin, Sat. Maksud. Sudah paham semua ya? Oh, Izin, ada, Sat. Ustaz. Ustaz Khairul Umar. Pas tadi Ustaz bicara, listrik saya mati jadinya. Oh ya, Batuk mati. Ya, izin Sat mau bertanya. Ini perkara wakaf ibtidah ini. Memang perkara yang suka apa namanya banyak yang ini Sat ya. Mau yang bertanya ini Pak Sat, pertama, kalau yang berhenti di kata sambung itu bagaimana Sat? Apakah dibolehkan sambung. atau tidak? Ya seperti Syekh Misari itu, Misari Rasid itu kan sering ini ya, kala gitu ya, atau fama kadang-kadang beliau begitu ya Sat. Eh, terus mungkin itu dulu Sat mungkin sementara. Ya, 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 ya. Itu faqalu sama juga kan? Iya. Ya. Itu sebetulnya masuk pada walahul waqfu muttarron, Ustaz. Terpaksa berhenti, kemudian mulai lagi dari sebelumnya. Wa yabda Hmm. qablahu. Ya. Kalla kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalau itu sebetulnya masih masih bukan ya. Tapi kalau faqalu itu kan belum sempurna, Iya. termasuk bagian dari kata yang tidak sempurna. Dan di situ berhenti boleh aja. Yaquluna walau annahum, walau annahum boleh aja. Tapi itu tadi mutarron, berhenti terpaksa. Kalau nggak terpaksa ya jangan 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 berhenti gitu ya. Biasanya karena nafas terpaksa, itu nafasnya nggak kuat ya, maka berhenti. Nah, solusinya wayabda qablahu. Jadi itu memang boleh banget, dan sudah dalam nas ini. Qabihun, berhentinya buruk di situ, tapi walahul waku boleh berhenti mutarron. Itu masuk dalam nas ini, Ustaz. Oh, betul. Tapi kalau yang kayak Syekh Misari itu kan, kalau yang di sini penjelasannya kan antara yang apa teori itu dia kalau yang tidak disengaja sudah, tapi kalau itu kan disengaja Sat. Kira-kira karena beliau kayaknya nafasnya bisa panjang saat ya, bisa masih Hmm. bisa panjang. Tapi Eh, boleh Ustaz ya Memang seperti kalau memang nafasnya panjang dan hmm, tidak ini ya, sebaiknya lanjut pengen saat ya. nyambung. Hmm, tap tap. Berarti sebaiknya Ada tidak juga kemungkinan begini Ustaz, kalau kita membaca sendiri itu lagi khusyuk, lagi mentadabburi, itu bagian hmm, dari faqalu, ya, masih mentadabburi kan. Nafasnya iya sih cukup, tapi tadabburnya butuh berhenti di situ. di ya ya siap. Jika menghayati bisa jadi, ya, jadi pertimbangannya bukan hanya nafas, itu salah satunya. Tapi mungkin lagi menghayati, tidak Hmm. bisa lanjut ya, karena mendalami ayat yang ditadabburi, mungkin aja itu juga bagian dari mutorron. Gitu.
Masih dibolehkan berarti Ustaz ya? Boleh kan itu juga apa ya tidak bisa namanya bahkan menangis tiba-tiba berhenti, ya kan? Karena tadaburnya mendalam menangis kan nafasnya sih kuat tapi menangis akhirnya jadi nggak bisa lanjut kan bisa juga itu. Baik, Ustaz. Itu mungkin ya, La- Barakallahu. ya. Yang penting Ustaz Lalu, sekalian jangan dibuat-buat aja gitu ya. Nggak ada oh siap. tadabbur yang mempengaruhi hati kita, perasaan kita, nafasnya panjang, hanya dibuat-buat untuk menarik perhatian orang itu tentu apa ya kurang pas ya catatan nantinya. Mantap, Ustaz. Ustaz, apa Ustaz? Ada yang bilang kalau misalkan kita jadi imam gitu, Ustaz, itu untuk berhentinya dia harus satu temanya selesai. Itu kira-kira bagaimana, Ustaz? Apa jadi misalkan kalau imam kan kadang-kadang ya dia berhenti pas ya suka-suka ya. Maksudnya di ayat berapa gitu dia berhenti. Nah, tapi ada yang bilang harus tuntas dulu maknanya bagaimana, Ustaz? Tadi ya itu terkait dengan itu berhenti rukuk maksudnya Ustaz. Berhenti ya bacaan imam saat bacaan ya ruku Berhenti atau rukuk kan? selesai sholat juga kan kadang mungkin ya kalau saya waktu biasanya sebelumnya ya misalkan satu halaman gitu kan apalagi kalau tarawih gitu kan Ya, tarawih kan nggak mungkin satu tema selesai gitu kan misalkan. ya, ya, ya. Ya, ini memang afdolnya satu tema. Kemudian para Hmm. ulama kalau nggak sanggup satu tema dan lain sebagainya ada membuat maktok ya. Maktok itu dalam mushaf kita ditandai dengan ain-ain itu ya. Hmm. Itu sudah memungkinkan Ustaz. Itu belum satu tema tapi sudah bisa menjadi apa halte itu ya. Berhenti di situ. Karena kita sendiri Hmm. maupun jamaah kan kalau satu tema munafikin kan panjang banget tuh ya. Iya. Maka para ulama sudah membagi dalam rukuk namanya ya dulu. Ain itu disebut rukuk kan. Ada yang kenal Hmm. istilah rukuk? Satu rukuk itu. Nah, kalau sekarang Kalau itu satu berhentinya itu maktok. Seth, Nah, kalau berhentinya kan tarawih itu kan biasanya kadang satu ya udah nih halaman ya. satu satu halaman dibagi tiga misalkan gitu ya atau Ya, seperti ya. itu gimana Ustaz kalau Ya, model itu seperti memang itu? harus hati-hati ya, karena jangan sampai maknanya tadi nggak nyambung nih. Hmm. Harus hati-hati ketika terawih itu apa ya, ada sisi takaluf di situ. Kita membaginya pas sepertiga, 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 sementara maknanya nggak nyambung di situ menjadi tidak pas. Mendingan 2/3 dan sepertiga. Atau bahkan mungkin di akhir rakaat kedua cuma satu ayat nggak apa-apa. Yang penting mempertimbangkan makna. Berarti Jangan tuntasnya mempertimbangkan, maksain mempertimbangkan keseimbangan panjangnya ayat yang dibaca. ya, berarti yang dimaksud tuntasnya itu satu sholat atau satu rokaat Ustaz? Sebetulnya satu rakaat itu Ustaz, kan nyambung ya. Nah, satu sholat. Kan Berarti. dipotong dengan rukuk, sujud sampai berdiri lagi, Al-Fatihah lagi. Kan sudah ganti ganti tema. Itu namanya kotak bukan wakaf itu. Nah, Iya. ini juga perlu kita ketahui saat kali ini. Ada wakaf, ada kotak. Kotak ya, al-qat'u, al-waqfu. Al-qat'u itu berhenti ganti aktivitas. Hmm. Itu namanya al-qat'u. Kita mau sarapan, baca Quran kan, berhenti dulu sarapan, nanti lanjut lagi itu bukan wakaf, itu al-qat'u. Qata'. Nah, wakaf itu untuk ambil nafas saja. Berhenti ambil nafas itu namanya wakaf. Yang kita bahas ini adalah wakaf. Nah, kalau ganti rokaat itu sudah al-qat'u. Perlu lebih diperhatikan lagi. Ya. Hmm. Ini juga yang memang banyak yang belum ngeh ke sana, sehingga memang ya perlu kita ingatkan. Satu. Izin Ustaz, satu lagi. Nah, Kalau apa-apa, kok kita kalau berdiskusi kobi aja. Ustaz, kalau wakaf kobi itu yang apa namanya eh, itu termasuknya gimana Ustaz? Haram atau gimana Ustaz? Untuk tadi kan tidak ada wajib dan haram, tapi kalau kobi itu nanti gimana Ustaz? Ya karena sebabnya tadi haram karena sebabnya maknanya tidak sempurna. Itu jadi memang Tidak haram. haram. Wa itu malah ya tetap haram tapi karena ada sebabnya itu. Yang Siap. lain maksudnya ayat yang panjang kita berhenti di mana aja boleh. Yang penting maknanya sempurna itu.
Oh, taib, taib. Siap, Kecuali siap. kalau karena kita wakaf itu jadi maknanya nggak sempurna menjadi haram karena maknanya gitu. Ya Taib, tetap taib. nggak boleh, tetap Jadi haram gitu ya. Tapi ya tidak seperti haramnya yang hukum-hukum fikih itu. oh, taib, taib. Itu aja. Ya Taib, semoga Ustaz. Allah ampuni kita semua. Taib, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Afwan, Ustaz. Yang lain insya Allah bahasanya nyambung ya, mohon maaf. Ustaz, Ya, atau Ustaz Zul, Zen, Ustaz Zen. eh, ketika ada wakaf lazim kan ada tanda mim tuh, Ustaz ya. Betul. Itu artinya eh, kadang-kadang ini kenapa kok pas ini ya? Apa enggak? Jadi wakaf yang ada tanda mim itu dengan akhir ayat itu kadang-kadang ini kuat mana? Kalau ini apa namanya terkait dengan seperti yang fala yahzunka qauluhum itu di Yasin ya. Hmm. Kemudian ada mimnya. Kemudian inna na'lamu yusiruna wa ma Ada akhir yu'linu. ayatnya itu saja. Oh iya, jadi. Nah itu memang harus berhenti dah. Kalau dibandingkan dengan akhir ayat itu memang ini saja ya. Beda-beda kedudukannya apa gimana. Yang kedua ini saat kayak di Quran Indonesia ini kan seperti surat Al-Adiyat itu kan di setiap ayat ini ada lamnya, lam alif ya. Wal Ya, adiyat itu lam alif, wal mulatu qadha lam alif. ya. Itu ada lam alifnya. Nah, ini, gimana saat ini mohon pencerahannya. Jazakallah khair khair. Oh, iya, aku Masya Allah. Jadi apa namanya? Ini malah menguatkan Ustaz. Begitu ya. Kan akhir ayat itu sunnahnya berhenti ya. Iya, Meskipun tidak ada mimnya. iya. Kalau ada mimnya malah wajib berhenti jadinya. Oke, iya. Ini nggak di akhir ayat ini ada qaul. Fala yahzunka qauluhum. Itu bukan ayat ya. Tapi Bukan langsung ayat itu. bukan akhir, Oh iya. bukan akhir ayat. Masih inna Ya, lah. betul. Seperti tadi juga. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Ini tengah ayat. Ada mimnya. Oh iya. Harus berhenti di situ. Iya, iya. Ini memang wajib Baik. Ustaz. Wajib berhenti. Sama-sama di tengah ayat. Apalagi di akhir ayat. Ada juga kan akhir ayat dan mimnya. Wah, sudah waktu tadi bukan ya? Was sudah waktu tadi akhir ayat bukan ya? Iya. Iya, ya. Jadi itu Bukan. gitu. Kemudian yang kedua tadi tanda lam di akhir ayat Ustaz ya. Itu memang untuk memudahkan kita orang Indonesia, masyarakat kita yang tidak paham maknanya, maka itu sangat membantu. Tanda lam di akhir ayat maksudnya jangan berhenti tadi al-qat'u sadaqallahul azim gitu ya. Oh, Atau pasti saya. berhenti ganti ganti rakaat. Itu kalau ada lam nggak boleh ganti rakaat di situ. Nah, kalau Hmm. berhenti untuk tanda ambil nafas saja wakaf ya tadi wal adiyati dhabha fal muriyati qadha ambil nafas boleh-boleh aja. Oh, boleh. Yang nggak boleh tadi saja berhenti total Waktu gitu ya. ruku apa? Waktu dia saja. Ya Apa tuh? al-qat'u qata' Apa tahu ya? qata'a qat'u Qata'u. waqfu al-waqfu al-qat'u itu. Yang nggak boleh di akhir ayat lam di akhir ayat ada al-qat'u. Baik. Baik saja, jazakallah khair. Padahal ada lagi, Satid. Ustaz, punya Ustaz. Silakan Ustaz Zafaruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz itu di surat Al-Fatihah di ayat yang ketujuh itu kan agak panjang ya. Saya kadang-kala kuat, kadang-kala tidak kuat. Kadang-kadang kalau yang saya tidak kuat napas tuh kalau bacanya itu nadanya agak keras, nah itu kadang Tinggi suka Ustaz nggak ya. kuat napasnya. Maka saya berhenti di alim yang kedua seperti gini, Ustaz. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Situ bunyinya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi apa bisa Ustaz berhenti di alim kedua Ustaz karena kalau napas tidak kuat. Memang kalau suaranya agak pelan bisa satu ayat bisa selesai Ustaz. Gimana Ustaz? Apa boleh? Masya Allah. Ya ini udah paling bagus Ustaz.
Ya, Paling Ustaz. bagus seperti itu. Kalau nggak kuat sampai ledolin, berhenti di alaihim yang kedua. Mulainya lagi ghairi itu paling bagus sudah, Ustaz. Ya. Afdalnya Ya, begitu. masih Ustaz. Nanti memang ada perbedaan dari para ulama. Kalau kita langsung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh atau tidak itu ya? Iya, tidak Sebagian boleh. membolehkan, sebagian tidak membolehkan, Ustaz. Jadi harus seperti Ustaz tadi, berhenti alaihim kedua, mulai lagi ghairil maghdubi, kemudian waladdallin begitu. Ya, masuk Ustaz. Afwan, afwan. Masya Allah, barakallahu fiik. Padahal ada lagi Ustaz? Nggak terasa udah mau habis waktunya Ustaz ya. Oh iya, Masya Allah. Jam 6. Baik. Kalau tidak ada lagi, Kita baca closing nasnya Ustaz. statement Ustaz. Apa Ustaz? Kita baca tagnya, nasnya. Iya, baik. Bentar. Yang hadir pertama siapa tadi ya? Ustaz Zainul kayaknya Ustaz. Oh, ya. Ustaz Zen, boleh dinyalain mic-nya ya. Ya, insya Allah Ustaz. Kita baca bersama-sama ya Ustaz sekalian, tapi tentu yang membutuhkan mic satu saja Ustaz Zen. Baik. Wa ba'da tajwidika lil hurufi. Silakan. Wa ba'da tajwidika lil hurufi La budda min ma'rifatil wuqufi. la budda min ma'rifatil wuqufi Walib, ya Ustaz ya, ini nakal. Walib tidai wahya tuqsamu idzan. walibtida'i wahya tuqsamu idzan Ya, hurufnya kita berjelas wahya. Walib tidai wahya tuqsamu idzan. walibtida'i wahya tuqsamu idzan Salasatan tamun wa kafin wa hasan. thalathatan tamu wa kafin wa hasan Wahya lima tamma fa illam yujadi. wahya lima tamma fa illam yujadi Ta'alluqun au kana ma'nan fabtadi. ta'allaqun aw kana ma'nan fabtadi Dhammah Ustaz. Ta'alluqun au kana ma'nan fabtadi. ta'alluqun aw kana ma'nan fabtadi Fattamu fal kafi wa lafdhan famna'an. fattamu fal kafi wa lafdhan famna'an Fal kafi, ya Pak sekalian panjang fi-nya. Fattamu fal kafi wa lafdhan famna'an. fattamu fal kafi wa lafdhan famna'an Illa ru'usal ayi. A-nya panjang. Illa ru'usal ayi jawiz fal hasan. illa ru'usal ayi jawiz fal hasan Sekali lagi. Illa ru'usal ayi jawiz fal hasan. illa ru'usal ayi jawiz fal hasan Wa ghairu ma tamma qabihun walahu. wa ghairu ma tamma qabihu wa lahu Al-waqfu mudtarran wa yabta qablahu. al waqfu mudtarran wa yabda qablahu Wa laysa fil qur'ani min waqfi yajib. wa laysa fil qur'ani min waqfi yajib Wala haramun ghairu ma lahu sabab.
wala haramun ghairu ma lahu sabab. Tayyib, Ustaz kalian, mudah-mudahan pertemuan kita barokah ya. Amin ya Eh, Allah. dengan barokahnya ilmu secara umum dan barokahnya kitab ini, barokahnya Imam Ibnu Jazari yang luar biasa. Amin ya Saya Allah. kembalikan Ustaz Zulfadol. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan kepada Ustadz guru kita semua adalah menyampaikan materinya ya di bab wakaf dan ibtida. Semoga Allah mempermudah kita untuk memahaminya dan juga mempermudah lisan kita untuk terus mengulang-ulang dan menghafal bait ini. Baik, asatidz semuanya, kita akhiri untuk pertemuan kita yang ini kehitungan ketiga ya. Kemarin ada spesial momen ya di hari Sabtu. Sama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Beristighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.